Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saat ini saya mau berbicara tentang kerohanian yang terlihat. Kerohanian kita harus terlihat sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Terlihatnya bukan tampak seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berdoanya panjang-panjang di depan jalan-jalan sehingga orang-orang bisa mendengar dan melihat bahwa orang-orang itu rohani dan memberikan pujian. Atau bukan seperti ahli Taurat orang Farisi yang ketika mereka berdoa dengan doa yang panjang-panjang dengan perkataan yang indah-indah ataupun melakukan kebaikan demi kebaikan dengan tujuan untuk supaya dilihat oleh orang lain. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat." Yang menyuruh kita untuk supaya orang-orang bisa melihat kebaikan di dalam diri kita oleh karena Kristus adalah Tuhan. Tentu saja sebagai seorang percaya, sebagai seorang Kristen, anak-anak Tuhan Yesus, kita harus memperlihatkan apa yang berada di dalam kita. Tuhan Yesus tidak terlihat, Tuhan Yesus tidak kelihatan, tetapi kitalah murid-murid Tuhan Yesus sebagai suratan yang terbuka yang dapat dilihat oleh banyak orang. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan di kitab Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Amin. Jadi, kerohanian kita harus terlihat. Ada banyak orang percaya yang malas-malasan ketika bekerja. Dia rajin pergi ke gereja, tapi dia malas mengerjakan tugas. Ada anak-anak Tuhan yang rajin mengikuti acara gereja apapun yang diadakan. Mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu, rajin. Tapi ketika mengerjakan tugas, ketika harus kerja di kantor, banyak orang yang akhirnya malas-malasan. Dengan alasan karena memakai waktu untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita nggak boleh seperti itu. Kebaikan dan kasih Kristus yang terlihat di dalam diri kita itu bukan seperti itu. Kita harus seimbang. Kita harus mencerminkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Apa yang terlihat, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian? Yang pertama, yang harus terlihat adalah kasih kita kepada orang lain. Kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih. Kenapa? Orang-orang harus melihat kita mempraktekkan kasih sehingga mereka bisa menemukan kasih Kristus lewat kehidupan kita. Pertemuan orang-orang dengan kebenaran kasih Kristus saat mereka berjumpa dengan kita. Itulah sebabnya kasih kita sebagai murid Kristus harus benar-benar kental. Itu artinya kita mengasihi sesama dengan tulus oleh karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Saat kita mengasihi sesama dengan tulus, kita harus jadi orang-orang yang memberi bantuan, memberi kasih, memberi kebenaran. Kita beri kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa menuntut pamrih. Kalau kita sudah lakukan kebaikan, cukup kita lakukan kebaikan, titik. Jangan diingat-ingat. Kalau ada orang lain yang berbuat baik kepada kita, maka kita harus ingat budi baik mereka kepada kita. Tetapi saat kita berbuat baik oleh karena kita adalah murid Kristus, maka semua kebaikan kita harus kita lupakan. Jangan membangkit-bangkit, mengungkit-ungkit, jangan mengingat atau bahkan yang lebih parah, menuntut orang lain membalas perlakuan baik kita. Karena apa yang kita tabur ya sudah kita tabur oleh karena kasih Kristus. Jadi kasih itu tulus tanpa embel-embel, tanpa menuntut, tanpa mengharapkan supaya bisa berbalik untuk kita. Kalau berbalik, puji Tuhan itu adalah anugerah. Tapi kalau tidak berbalik, maka anugerah Tuhan Yesus Kristus bagi kita itu cukup. Jadi yang terlihat harus benar-benar kasih kita kepada sesama oleh karena kita mengasihi Kristus. Yang kedua, yang harus terlihat adalah
pengharapan dan sukacita. Di mana saja kita berada, di lingkungan kita, bawa pengharapan dan sukacita. Ada banyak orang-orang percaya yang aktif ke gereja, tetapi ketika di kumpulan lingkungannya, di pertemanannya, di sekolahnya, di kampusnya, di lingkungan kerja, ketika ada hal-hal yang buruk terjadi, maka tidak sedikit orang percaya yang mulai pesimis, kata-kata yang tidak penuh dengan pengharapan, dan mulai mereka-rekakan sesuatu yang buruk, akan terjadi sesuatu kegagalan, keburukan. Itu kata-kata yang pesimis, itu yang tidak membawa pengharapan. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus memperlihatkan, membawa pengharapan dan sukacita. Di mana saja kita berada, di lingkungan mana saja, dalam keluarga, di luar, orang-orang yang kita temui, kita harus membawa yang namanya pengharapan dan sukacita. Oleh karena ada kita, orang-orang jadi bersukacita. Oleh karena ada kita membawa pengharapan Kristus. Jadi di tengah-tengah keadaan yang kelihatannya bakalan gagal pun, ada pengharapan di sana. Oleh karena kita adalah murid Kristus. Di mana saja kita berada, orang-orang jadi senang. Ada damai, ada sukacita. Kita membawa pengharapan yang baru, kita membawa kebenaran, kita membawa semangat yang baru. Ketika ada yang bilang, kayaknya ini bakalan gagal deh. Ada kita yang berkata, ayo berdoa, kita lakukan persiapan. Jangan takut, jangan khawatir, kita harus maju. Jadi seperti itu ya, bawa sukacita Bapak Ibu ya, itu yang harus terlihat. Dan yang ketiga, apa yang harus terlihat? Kita harus menjadi orang-orang yang memberi lebih daripada yang diminta. Karena itu adalah karakter Tuhan Yesus yang selalu memberi lebih dari yang diminta. Ingat firman Tuhan ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kalau ada yang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau ada yang ngajak kamu jalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Kalau ada yang menuntut minta baju, berikan jubah. Itu Tuhan. Dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Bukan hanya dosa, tetapi juga paketnya komplit. Dikasih kesembuhan, ditebus supaya kita dilepaskan dari macam-macam. Dari trauma, dari segala yang buruk, dari sakit penyakit, dari apapun yang buruk yang kita alami, semua ditebus di atas kayu salib, dibayar lunas. Karena Tuhan itu sesayang itu kepada kita. Karena Tuhan itu paketnya selalu memberikan kepada kita paket lengkap, komplit. Dia selalu melebihi daripada yang kita harapkan. Dan kita ini anaknya. Kita nggak boleh jadi anak yang sembarangan. Kita nggak boleh jadi anak yang kalau bekerja asal aja. Kita harus jadi anak yang gesit, penuh inisiatif. Harus jadi anak yang kalau mau kerja itu jangan suka menunda-nunda, jangan cari-cari alasan sehingga kalau kita lagi malas, pekerjaan itu gagal, banyak cari alasan. Kita harus selalu menjadi orang yang memberi lebih dari yang diminta. Banyak orang-orang yang sekalipun dia anak Tuhan, yang dia lakukan adalah ketika dia mau kerja, dia minta gaji yang lebih besar, tapi pekerjaannya malas-malasan, asal-asalan. Kenapa nggak diganti? Sebagai murid Kristus, anak Tuhan, bekerja yang luar biasa dengan gaji yang sudah disepakati bersama. Bekerjalah melebihi dari gaji yang diberikan. Kenapa? Bukan karena pertama-tama orang itu, tapi bukan pertama-tama maksud saya, oleh karena atasan kita, tetapi oleh karena kita ini punya jati diri sebagai anak Tuhan, murid Kristus. Jadi murid Kristus itu punya tanda bahwa ada standar kerajaan sorga. Standar melakukan lebih dari yang diminta, standar melakukan yang terbaik, yang excellent. Itu kita harus lakukan karena itu jati diri kita, panggilan kita. Kita lakukan yang terbaik. Jadi berapapun sudah disepakati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dibayar, maka berilah pekerjaan Anda lebih daripada yang diminta. Karena nantinya yang akan membalas itu Tuhan. Dan akan ada orang-orang yang melihat pekerjaan baik dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. So, jangan asal-asalan kalau melakukan segala sesuatu. Karena firman Tuhan katakan,
Kalau kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan yang kedua ya pasti untuk diri kita. Kalau kita sudah terbiasa melakukan yang terbaik, tidak suka menunda, selalu melakukan dengan luar biasa, maka itu akan jadi jati diri kita. Maka kita akan jadi orang-orang yang berkualitas. Mulai hari ini, lakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang hari-hari ini kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan di dalam tugas-tugas yang harus dilakukan, ataupun mengalami masalah hubungan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Saya mau dukung doa pada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa membawa Bapak Ibu, saudara-saudariku di mana saja mereka berada Tuhan. Hamba berdoa kiranya kami semua dapat menjadi orang-orang yang memiliki kerohanian yang terlihat. Sehingga kami dapat memuliakan Engkau Tuhan sebagai murid Kristus. Bawa kami semua untuk memuliakan nama-Mu. Bawa kami semua melakukan hal-hal secara maksimal, secara terbaik demi nama-Mu. Dan juga Kau bantu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian Tuhan. Bantu kami semua, bantu mereka semua Tuhan, agar apapun yang menjadi permasalahan Engkau berikan jalan keluar. Tuhan, bawa kami semua menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Kami percaya bahwa segala sesuatu di tangan-Mu, segala sesuatu di dalam-Mu, itu akan aman. Saat ini hamba serahkan semua permasalahan dari yang mendengarkan firman ini, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa doa-doa kami didengar oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami menerima doa-doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tetap jaga kesehatan, bersemangat, dan Tuhan Yesus memberkati.